ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel YouTube ini untuk kita saling tazkir, saling ingat mengingatkan di dalam persoalan agama kita. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan menyangkut tentang sosialisasi himpunan Tarji, terutama Tarji, himpunan Tarji jilid ketiga atau jilid yang terakhir. Pada sosialisasi yang pertama saya akan menyampaikan tentang etika politik dan etika bisnis pada bab 1. Pertama kita akan sampaikan tentang etika politik. Politik ya sebagai sebuah muamalah atau amalia keduniaan tentu tidak terlepas dari nilai-nilai atau kandungan atau aturan atau syariat di dalam agama kita. Dan ini sangat penting terutama bagi kita yang bergelut di dalam dunia politik, bahkan termasuk rakyat. Tidak boleh kemudian menjadi buta terhadap politik ini, karena politik ini adalah menyangkut tentang hajat kehidupan orang banyak, terutama di dalam mengurus negara kita dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Di dalam himpunan putusan Tarji di jilid 3 ini itu sudah disampaikan menyangkut yang pertama adalah etika politik. Etika politik ini yang pertama berbicara tentang nilai-nilai dasar kehidupan politik. Nilai dasar dalam kehidupan politik menurut ajaran Islam itu meliputi beberapa segi, beberapa aspek. Yang pertama adalah al-adalah atau biasa kita sebut keadilan. Keadilan menjadi sangat penting ya, karena ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ayat yang menyinggung tentang perintah untuk berbuat adil ini. Nah, ini penting supaya seluruh komponen anak bangsa ini merasakan keadilan. Jadi keadilan itu harus merata, harus dirasakan oleh masyarakat, mulai dari
masyarakat yang paling bawah, awan ya sampai kepada elit, tentu harus mendapatkan keadilan. Dan tentu yang menjadi pelaku keadilan ini adalah orang-orang yang diberi amanah di dalam negara kita untuk menegakkan keadilan, terutama orang-orang yang bergelut di dalam persoalan-persoalan hukum, mulai dari polisinya sampai kepada jaksa dan hakimnya, dan termasuk umara kita. Semuanya harus bisa berbuat adil terhadap seluruh komponen anak bangsa ini. Nah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala menyangkut ya tentang nilai-nilai kehidupan politik ini adalah perintah al-adalah, yaitu berbuat adil atau ya keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 29, Qul amara rabbi bil qisti. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Jadi ini adalah bil amar, ini adalah perintah kepada orang-orang yang memegang posisi sebagai penegak keadilan, supaya dia menjalankan atau menegakkan atau melakukan keadilan itu tanpa pandang bulu siapapun orangnya, maka dia harus mendapatkan keadilan di dalam kehidupannya. Dan ini adalah perintah Allah. Qul amara rabbi bil qisti. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Kemudian di surah An-Nisa di ayat 58 ayat 135 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa in hakamtun bainan nas an tahkuma bil adli. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang yang diberi amanah untuk menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak boleh dipotong-potong. Terkadang biasa ada amanah dari negara kita, katakanlah dalam suatu proyek pembebasan lahan sudah ada amanah sekian yang harus disampaikan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya, tapi dipotonglah itu sehingga terjadilah korupsi. Akibatnya tentu orang yang berhak menerima amanah lalu tidak disampaikan sesuai dengan amanah negara, itu kemudian menjadi merugi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan agar menetapkan hukum di antara manusia, ya, supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi termasuk menetapkan hukum itu harus dilakukan dengan adil. Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh melihat bahwa dia adalah seorang pejabat lalu diringankan, lalu kemudian kalau dia orang biasa diberatkan, atau membela orang-orang yang memiliki akses kepada kekuasaan sementara rakyat jelata tidak mendapatkan keadilan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di ayat 135 di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat ini menegaskan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar menegakkan keadilan seadil-adilnya. Nah, kalau kita baca bagaimana ya kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan sekiranya Fatimah yang mencuri, ya anak kandungnya Nabi, maka dia pun akan dipotong tangannya oleh Nabi. Itu suatu yang luar biasa. Nah, yang sekarang ini tentu cenderung tidak seperti itu. Terkadang orang dekat itu dibebaskan dari jeratan hukum, ya, dengan segala macam dalih, ya. Sementara orang-orang yang biasanya tidak melakukan kesalahan justru mendapatkan hukuman yang berat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Hai orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Kemudian di surah Al-Maidah surah kelima ayat 8, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti wala yujrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kamu sekali-sekali membenci terhadap suatu kaum yang mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi di dalam menegakkan keadilan tidak boleh ada tendensi hanya karena kita misalnya tidak senang kepada seseorang, hanya karena kita tidak senang kepada suatu kelompok, hanya karena kita tidak senang kepada suatu golongan, lalu kita tidak berlaku adil terhadap mereka. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kebencianmu pada suatu kaum lalu kamu berlaku tidak adil terhadap mereka. Kemudian unsur etika yang lain di dalam dasar-dasar kehidupan politik menurut Tarji adalah unsur persaudaraan, al-ukhuwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismun fusukum ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun, ila akhir ayat. Jadi salah satu yang menjadi unsur etika di dalam nilai-nilai kehidupan politik adalah persaudaraan. Nah, persaudaraan di sini
ya terutama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin seiman, itu tidak dibatasi oleh etnis, tidak dibatasi oleh bangsa, tidak dibatasi oleh suku, ya tidak dibatasi oleh oleh adat istiadat, strata sosial dan sebagainya. Dia adalah saudara kita. Maka kata Allah, fa'aslihu, berbuat baiklah, perbaikilah hubungan kepada mereka. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap orang lain itu adalah saudara. Kalau itu dianggap saudara, berarti kita tidak akan sewenang-wenang dalam menentukan suatu keputusan politik, ya, karena dia adalah saudara kita. Nah, kalau dia saudara kita, ada keputusan bernuansa politik yang merugikan mereka, itu artinya sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Karena seorang saudara dengan saudara yang lain itu bagaikan satu bangunan yang kokoh, bagaikan satu tubuh yang kokoh, saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau ini yang ditegakkan oleh seorang politikus, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan ukhuwah, ya, antara satu dengan lain. Kita tidak akan terkotak-kotak, kita tidak akan ya saling benci-membenci antara satu dengan yang lain. Jadi jangan karena golongan ya berbeda lalu kemudian ya, nilai persaudaraan itu diputuskan, bahkan menjadi dianggap sebagai suatu lawan yang harus dihabisi. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian unsur etika di dalam berpolitik selanjutnya menurut tadi adalah persamaan, al-musawwah, persamaan. Jadi di antara manusia itu tidak ada perbedaan antara satu dengan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibun mimma tarakal walidaini wal akrabuna walin nisa nasibun mimma tarakal walidani wal akrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruda. Jadi bagi laki-laki ada hak, bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun menurut ya bahagian telah ditetapkan. Ini menunjukkan adanya persamaan hak yang antara satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi ya, seorang politikus harus memandang ya bahwa semua orang itu memiliki persamaan hak ya di dalam bernegara ini. Negara ini bukan milik golongan, bukan milik partai, bukan milik ya suatu elit, bahkan bukan miliknya presiden, tapi negara ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia, siapapun dia. Kemudian ya di surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanakhrijannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini juga menggambarkan persamaan bahwa ya orang akan diberikan ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan tanpa melihat siapa orangnya. Nah, ini juga jadi kontribusi terhadap negara ini ya yang mereka berikan itu
seharusnya memang harus mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tidak boleh kemudian ada orang yang bekerja luar biasa kerasnya lalu mereka menderita. Masih ada di antara komponen bangsa kita seperti itu. Mereka lah yang bekerja berkeringat, banting tulang untuk menghidupi negara ini, seperti buruh para petani ya. Tapi terkadang dia berada pada posisi yang memprihatinkan. Kemudian ya selanjutnya, etika selanjutnya di dalam berpolitik, musyawarah. Ada musyawarah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa amruhun syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka ya. Kita memang terkadang kita memang sudah diwakili oleh anggota kita yang ada di PD DPR untuk melakukan musyawarah, tapi terkadang ya tidak ketemu antara keinginan rakyat dengan para wakilnya. Wakil terkadang mementingkan pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok tertentu dan mengabaikan keinginan rakyatnya. Padahal seharusnya yang harus dibawa itu adalah keinginan masyarakatnya, dan itulah yang dimusyawarakan untuk dicarikan solusi, dibuatkan aturan dan sebagainya yang memihak kepada orang yang diwakilinya. Begitu pula di surah Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kekerlaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ini juga mengandung unsur perintah untuk bermusyawarah di dalam segala urusan, bahkan kepada urusan yang bersifat pribadi, apalagi kalau itu adalah urusan yang menyangkut tentang urusan orang banyak, kepentingan rakyat yang banyak, kepentingan umat. Maka musyawarah itu menjadi penting, sehingga tidak boleh sesuatu diputuskan secara diam-diam, apalagi diputuskan di tengah malam ya, tanpa ada keterlibatan dari masyarakat. Dan ketika masyarakat ingin menyampaikan inspirasi, itu adalah bagian dari musyawarah untuk ya mempertemukan keinginan mereka dengan yang mewakili mereka. Maka disinilah pentingnya ya para wakil itu ya menerima aspirasi mereka untuk disampaikan di dalam musyawarah. Nah, kemudian di dalam etika politik itu juga ada disebut pula pluralitas atau ad-dubdiyah ya. Jadi ad-dubdiyah atau pluralitas. Jadi Islam juga seperti itu, mengakui adanya pluralitas ya. Plural, tidak boleh ya mengabaikan itu. Kenapa? Karena kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, berkabilah-kabilah. Itulah disampaikan Allah di surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia memang diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, sehingga kita ini berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia ini luar biasa banyaknya suku
inilah yang kemudian menjadi pondasi yang menjadi unsur terbentuknya negara kita. Sehingga ini harus diakui bahwa kita ini ya lebih dari sekian banyak suku. Maka apa yang disampaikan di Pancasila itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika, itu harus mewarnai bahwa kita ini berbeda-beda ya tetapi tetap satu, dipersatukan di dalam satu bangsa. Jadi Islam juga mengakui adanya plural, ya, pluralitas. Ya. Itu salah satu etika yang harus dijadikan dasar bagi seorang politikus menurut Tarji. Kemudian selanjutnya ya perdamaian atau as-silm. Jadi di dalam berpolitik unsur yang tidak boleh terlupakan itu adalah unsur perdamaian. Jadi seharusnya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Al-Anfal di ayat 61, wa in janahul lis-salmi wajunaha laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jadi jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi perdamaian ini sangat penting ya. Dan sebagai seorang ya politikus seharusnya yang harus selalu menjadi fokus adalah bagaimana membuat kedamaian, bukan justru mereka yang menjadi penyebab terjadinya pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sedemikian itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian ya etika selanjutnya ada pertanggungjawaban al-mas'uliyah. Di Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apa hasibutum annama khalaqnakum abasyam wa annakum ilaina la turja'una. Ini bisa kita baca di surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Kemudian di hadis Bukhari Muslim dijelaskan juga bahwa sungguhnya ia telah mendengar Rasulullah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi setiap lelaki dalam keluarga adalah pemimpin, bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Begitu pula setiap perempuan di rumah suaminya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, setiap pemimpin rumah tangga, setiap pembantu rumah tangga adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pemimpin di dunia ini, tetapi pertanggungjawaban itu menjadi penting. Dan pertanggungjawaban sebagai seorang figur publik bukan hanya terhadap rakyat, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang presiden, maka tentu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh rakyat Indonesia. Kalau dia seorang gubernur, dia akan mempertanggungjawabkan rakyatnya dalam satu provinsi. Kalau dia adalah seorang wali kota, maka dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya dalam satu kota. Bisa dibayangkan.
bagaimana besar tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyah. Jadi setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, unsur etika di dalam berpolitik menurut Tarji adalah otokritik atau anak az-zati. Jadi seharusnya seorang politikus, seorang pengelola negara itu mengkritik dirinya sendiri, sebab nanti ya sebelum dihisap, jadi menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar berkata begini, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisap memang dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kritik memang dirimu sebelum dikritik, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca di surah Al-Isra ayat 14, Allah menyampaikan nanti kelak ikra, ya, ikra kitabaka kafa binafsika yaum alaika hasiba. Jadi bacalah kitabmu sendiri, ya, cukup dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi nanti di akhirat, ya, kita akan diberikan kitab, kemudian kita sendiri yang diperintah untuk membaca kitab itu sendiri. Jadi cukup kita sendiri yang menghisap diri kita pada hari itu. Maka sebelum datang hari-hari seperti itu, ya Allah sudah mengingatkan kita untuk menghisap memang diri di dunia ini, ya, sebelum nanti dihisap nanti oleh Allah pada hari kiamat, dan bahkan diberikan kitab kita sendiri untuk kita baca sendiri. Kafa binafsika, jadi ikra kitabaka, jadi bacalah kitabmu sendiri. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba, maka cukuplah hari ini kamu menghisap dirimu sendiri. Saya kira cukup untuk sosialisasi Tarji kita pada awal ini, pada pertemuan pertama menyangkut tentang etika politik dan bisnis. Pada bagian pertama, yaitu menyangkut tentang nilai-nilai dasar di dalam kehidupan politik. Insyaallah pada seri selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sosialisasi Tarji menyangkut tentang kekuasaan. Bagaimana pandangan Tarji, ya, himpunan putusan Tarji Muhammadiyah menyangkut tentang kekuasaan. Saya kira cukup. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.